Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Gorontalo akan memaparkan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Kelayakan Isi Buku Ajar Mozaik Bahasa Indonesia SMP kelas 7 terbitan Yudhistira. Namun sebelumnya, saya ingin memperkenalkan seluruh anggota tim penelitian. Saya Nurayati Nasaru sebagai moderator, kemudian Lysian Hussein sebagai pemateri 1, Umar Kasim sebagai pemateri 2, Rahman Apalib sebagai pemateri 3, dan Bapak Dr. Herman Didiko SPD sebagai anggota sekaligus dosen pendamping dalam tim penelitian. Buku ajar merupakan salah satu media yang sangat penting dalam pembelajaran. Dengan buku ajar, guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan lebih efektif dan peserta didik pun dapat belajar mandiri menggunakan buku ajar. Untuk itu, kelayakan sebuah buku ajar menjadi keharusan sebelum guru menentukan buku ajar yang mana yang terbaik yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelayakan isi buku ajar Mozaik Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Yudhistira. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri besar. Baik, terima kasih moderator. Masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu bagaimana kelayakan isi dalam buku ajar Mozaik Bahasa Indonesia SMP kelas 7 terbitan Yudhistira. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan kelayakan isi buku ajar Mozaik Bahasa Indonesia SMP kelas 7 terbitan Yudhistira. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu untuk penegasan bahwa buku ajar Mozaik Bahasa Indonesia kelas 7 yang diterbitkan oleh Yudhistira layak untuk digunakan sehingga guru pengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dapat memanfaatkannya sebagai salah satu media pembelajaran. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian kami dalam buku Mozaik Bahasa Indonesia kelas 7, terbitan Yudhistira, dilihat dari 4 kriteria penilaian yang dirumuskan oleh Depdiknas. Bapak Ibu bisa lihat pada slide PPT yang kami tampilkan. Yang pertama, ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Kedua, kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan. 3, kebenaran materi dilihat dari segi ilmu. Dan 4, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif peserta didik. Yang pertama, kesesuaian materi dengan kurikulum. Berdasarkan hasil penelitian kami, kesesuaian materi dengan kurikulum dinilai secara umum sudah sangat sesuai. Dapat dilihat dari keterkaitan antara materi dengan tujuan pembelajaran di awal materi. Kedalaman, keluasan, dan kerumitan materi dianggap sudah sesuai dengan kurikulum. Kedua, kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan secara umum sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari muatan materi, contoh, dan soal yang tertuang dalam setiap bab. Peserta didik sangat dimudahkan karena pembahasan materi diselingi dengan contoh agar peserta didik lebih mudah dalam memahami teks. Ketiga, kebenaran materi dilihat dari segi ilmu. Secara umum dinilai sudah sangat sesuai. Hal ini dapat dilihat dari muatan materi yang terdapat pada setiap bab. Kedalaman, keluasan materi dinilai sudah sesuai. Materinya pun singkat, padat, dan jelas. Soal dan berbagai contoh yang digambarkan relevan, yang dijadikan sebagai contoh pula berasal dari sumber-sumber terpercaya. Isi teks juga terdapat data lengkap tentang objek yang dibahas dalam setiap bab. Keempat, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif peserta didik. Muatan materi dalam setiap bab membuat peserta didik bisa lebih menggambarkan potensi dirinya dalam hal-hal berpikir dan mandiri dalam menyelesaikan berbagai soal lot maupun soal hot. Tidak hanya muatan materi saja, tetapi contoh yang disuguhkan juga sangat sesuai dengan perkembangan anak. Contoh yang ditampilkan bersifat faktual dan beragam, serta pembahasan materi disuguhkan dengan contoh yang berbeda dengan kerumitan yang sama. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih. Saya sebagai pemateri terakhir
akan memaparkan kesimpulan dari penelitian kami, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, aspek kelayakan yang diamati adalah kelayakan isi atau materi yang mencakup kriteria yang pertama, kesesuaian materi dengan kurikulum, yang kedua, kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan, yang ketiga, perkembangan kognitif peserta didik secara keseluruhan. Mohon maaf, yang ketiga, kebenaran materi dilihat dari segi ilmu. Dan yang terakhir, yang keempat, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif peserta didik. Nah, secara keseluruhan, aspek isi pada buku Mozaik Bahasa Indonesia kelas 7 ini memperoleh presentasi 78,12%. Jika dilihat pada kategori kelayakan buku ajar aspek isi, pada buku ini dikategorikan layak atau sesuai dengan pedoman penulisan buku ajar yang dirumuskan oleh Depdiknas. Ya, itulah hasil pemaparan dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.